Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 12 IPS semester ganjil. Tema pada saat ini adalah perkembangan iptek pada era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Baiklah, kita akan membahas tentang teknologi luar angkasa, yaitu perkembangan dan dampak teknologi luar angkasa, serta B, teknologi persenjataan, yaitu perkembangan dan dampak teknologi persenjataan. Perkembangan teknologi luar angkasa, masa Perang Dingin. Penyelidikan ruang angkasa mengalami perkembangan pesat. Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan dua negara yang saling bersaing mengembangkan teknologi luar angkasa. Proyek masa Perang Dingin diantaranya Sputnik 1, kemudian pembentukan NASA, kemudian Apollo 1 dan 2, kemudian Star Wars. Pendaratan Neil Armstrong di bulan pada 16 Juli 1969 melalui program Apollo 2 menjadi salah satu keberhasilan pengembangan teknologi luar angkasa pada masa Perang Dingin. Perkembangan teknologi luar angkasa, masa modern. Persaingan teknologi luar angkasa tidak hanya didominasi oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Beberapa negara turut mengembangkan teknologi luar angkasa, yaitu Rusia, India, Jepang, dan Tiongkok. Proyek masa modern, penelitian planet Mars, stasiun luar angkasa. Nah, bagaimana perkembangan teknologi luar angkasa di Indonesia? Di Indonesia, perkembangan teknologi luar angkasa memang berjalan agak lambat. Tahun 1963 didirikan Lembaga Penerbangan dan Antariksa atau LAPAN yang difokuskan untuk pembuatan roket dan satelit. Dilanjutkan tahun 1976 Indonesia berhasil meluncurkan sistem komunikasi satelit domestik Palapa atau yang disingkat dengan SKSD Palapa. Dampak perkembangan teknologi luar angkasa. Dampak positif. Pertama, berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, meningkatkan akses informasi dan komunikasi. Ketiga, melahirkan jenis usaha baru yang bergerak di bidang luar angkasa. Dan keempat, sebagai sarana pertahanan dan keamanan lokal, nasional, regional, maupun global. Dan dampak negatifnya, pertama, menciptakan potensi konflik atau perang antara negara. Dua, penyalahgunaan teknologi luar angkasa menjadi sejenis senjata pemusnah massal yang mengancam umat manusia. Ketiga, polusi luar angkasa yang diakibatkan menumpuknya sampah-sampah satelit di luar angkasa. Dan keempat, penggunaan anggaran biaya yang dikeluarkan sangat besar. Baiklah, berikutnya adalah perkembangan teknologi persenjataan. Masa Perang Dunia mengalami perkembangan selama periode perang. Munculnya teknologi-teknologi berikut, seperti tank, pesawat pembom, kapal selam, dan kapal perusak. Pada masa Perang Dunia Kedua, tiap-tiap negara memiliki persenjataan yang khas, seperti Jepang dengan bayonet,
pistol nambu, dan senapan mesin. Amerika Serikat dengan senapan semi-otomatis dan bazooka. Kemudian Jerman dengan Sturmgewehr atau STG-44 dan MG-42. Perkembangan teknologi persenjataan. Masa Perang Dingin. Perkembangan teknologi persenjataan pada masa Perang Dingin juga didorong oleh persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Munculnya jenis bom hidrogen menghasilkan persenjataan lebih canggih seperti bom strategis, peluru kendali, rudal balistik nuklir, dan rudal intercontinental ballistic missile atau disingkat ICBM. Amerika Serikat dan Uni Soviet menyepakati strategis arm limitation talks atau disingkat SALT untuk menghindari terjadinya perang nuklir. Perkembangan teknologi persenjataan. Masa modern. Teknologi persenjataan semakin canggih. Negara-negara maju mengembangkan lebih jauh teknologi persenjataan seperti berikut. MAARS robot, kemudian pesawat siluman, dan UAV atau drone. Nah, bagaimana perkembangan teknologi persenjataan di Indonesia? Teknologi persenjataan di Indonesia mulai berkembang pada saat Indonesia menasionalisasi Lager Produkti Bedvigen menjadi Pabrik Senjata dan Misiu atau PSM. PSM menjadi cikal bakal perindustrian angkatan darat atau disingkat dengan Pindad. Dan Indonesia mengikuti perkembangan teknologi persenjataan mutakhir. Bisa kita lihat di sini gambar pesawat drone ya, MQ-9 Reaper drone, salah satu drone milik Amerika Serikat. Baiklah, berikutnya adalah dampak perkembangan teknologi persenjataan. Dampak positif. Yang pertama, berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, melahirkan jenis usaha baru yang bergerak di bidang persenjataan. Ketiga, sebagai sarana pertahanan dan keamanan lokal, nasional, regional, dan global. Dan keempat, membantu pembangunan sarana dan prasarana fisik yang bersifat berat seperti pembukaan lahan baru atau pertambangan. Dampak negatifnya kita lihat ya. Pertama, menciptakan potensi konflik atau perang antar negara. Kedua, penyalahgunaan persenjataan menjadi senjata pemusnah massal yang mengancam umat manusia. Ketiga, sebagai alat perburuan dapat mengancam eksistensi makhluk hidup di suatu tempat. Dan keempat, penggunaan biaya yang dikeluarkan sangat besar. Demikian materi tentang teknologi luar angkasa dan teknologi persenjataan. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.